Saudara Helmi Yahya, siap menjawab pertanyaan? Siap, Yang Mulia. Anda dalam keadaan sehat? Sehat, Yang Mulia. Saudara Helmi, kenapa Anda masuk partai politik? Yang Mulia, saya akhirnya sadar bahwa kehidupan rakyat itu semua dipengaruhi oleh keputusan politik yang mengatur mulai dari manusia mau nikah, mau bercerai, ya kemudian perizinan, masalah pendidikan mereka, masalah infrastruktur, semuanya ditentukan di politik. Kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang, saudara? Karena ya saya terus terang selama ini saya sudah berada di comfort zone saya pernah kena korban politisasi. Semula saya adalah orang yang tidak peduli dengan politik, tapi akhirnya saya sadar ada beberapa orang yang menyadarkan saya bahwa kalau saya mau melakukan perubahan, karena Yang Mulia saya pikir saya selama ini banyak menjadi motivator bagi orang, memberikan masukan-masukan berbagai pihak, dan saya tidak tahu apakah teman-teman yang di politik mendengar. Artinya saya memutuskan akhirnya untuk masuk ke dalam. Kenapa sekarang? Saya belum merasa itu jawaban yang utuh. Kenapa saya merasa jawabannya belum utuh? Saudara mungkin bisa menjelaskan lebih jauh. Kenapa sekarang? Ini 60 tahun, Pak Helmi. Ya, saya mungkin terlambat. Ya, Yang Mulia, saya mungkin terlambat. Saya mestinya dari dulu masuk di politik. Saya pernah dipolitisasi, ya, yang saya tidak perlu ceritakan, Yang Mulia. Dan akhirnya juga saya akhirnya memutuskan untuk ya mendingan saya di dalam. Semoga kalau saya di dalam proses politik, di dalam bergaul dengan para politisi itu saya bisa memberikan perubahan walaupun sekecil apapun. Saudara, kenapa PSI yang dipilih? Semakin nggak masuk akal jawabannya. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena PSI partai kecil. Yang Mulia, izin saya menyampaikan, ini ibarat ada 18 gadis, beberapa sebenarnya melamar saya. Ya, dan saya akhirnya memilih sebuah partai yang orang boleh mengatakan partai ini partai kecil lah, partai 0, lah, tapi ini masalah pilihan hati. Dan saya adalah orang yang penuh dengan pertimbangan. Bukankah pilihan harus logis, saudara? Sangat logis. Saya tahu, Yang Mulia, saya dikatakan banyak kehilangan kecerdasan. Ada orang yang mengancam saya untuk unfollow, unsubscribe karena kecewa. Dan itu bukan ancaman, ada yang melakukan. Ya, walaupun ya saya tidak peduli juga. Karena saya pikir saya berkontemplasi cukup lama, Yang Mulia. Ini bukan keputusan serta-merta. 60 tahun saya baru memutuskan sekarang. Dan begitu saya memutuskan, saya milih PSI. Saya bingung kenapa orang kok merasa punya hak untuk mengadili pilihan orang lain. Saya berharap Anda tidak khilaf, saudara. Tidak sama sekali, Yang Mulia. Tidak. Saya punya berapa pertimbangan. Ya, saya punya berapa pertimbangan. Saya sudah muak prihatin dengan kondisi bangsa Indonesia. Ya, hidup kita ini mestinya jauh lebih sejahtera, jauh lebih hebat. Ya, kalau negeri ini mengurangi ya korupsi. Korupsi terjadi di mana-mana. Sampai Pak Mahfud kemarin, Yang Mulia, bicara cukup tegas dan beliau lantang untuk memberantas korupsi. Kita tegak lurus dengan gerakan anti korupsi. Begitu saya mencari itu, Yang Mulia, yang saya ketemukan adalah PSI. Tapi kan ada kader makan 3 beli 2. Itu aja nggak bisa, Pak. Ya, saya pikir gini, PSI itu adalah partai yang terdiri dari anak-anak muda. Layaknya anak muda, ya, banyak atau mereka bisa saja melakukan kesalahan, salah ngomong, salah tindakan, salah memposting, ya. Saya pikir wajar-wajar aja. Saya punya anak banyak juga melakukan kesalahan-kesalahan, ya. Dan menurut saya itu wajar. Saya pun waktu usia mereka juga melakukan kesalahan-kesalahan. Kehadiran saya di PSI justru untuk menjadi mentor, menjadi penasihat mereka agar tidak lagi melakukan kesalahan. Wajar aja. Kalau kesalahan wajar lah. Tapi kalau disebut kayak donat, luarnya manis, dalamnya kosong. Ya, itu kan saudara Panji ya yang menyindir itu, ya. Dan ini pun sama. Karena ketumnya PSI, saudara Giring Ganesa, juga berproses untuk menjadi lebih baik. Tapi saya menghargai betul. Ya, menghargai betul bagaimana Giring berusaha untuk meningkatkan dirinya sendiri. Kami sudah berdialog, saya sudah bertemu Giring Yang Mulia, dan saya memberikan masukan. Dan tidak ada lagi kemungkinan insya Allah ke depan gitu. Dan Giring juga belajar bagaimana mengkomunikasikan dengan saya. Saya insya Allah dan saya percaya niatnya adalah baik. Jangan-jangan Anda masuk PSI mau ganti Giring kali? Yang Mulia, itu tidak benar sama sekali. Saya tahu banyak yang menuduh itu. Karena PSI tidak akan pernah kehilangan jati dirinya sebagai partai anak muda. Di PSI saya adalah
anggota Dewan Penasehat dan Ketua Dewan Relawan. Dan saya adalah bertanggung jawab juru bicara untuk masalah komunikasi, untuk masalah konten, untuk masalah leadership, untuk masalah transformasi. Jadi kehadiran saya di PSI adalah lebih kepada mentor. Orang biasanya masuk politik untuk kekuasaan, saudara. Jangan naif lah. Ya, orang boleh bilang apa? Ya, saya sebenarnya udah selesai yang mulia. Saya udah selesai. Saya udah di comfort zone saya. Dan adalah saya merasakan bahwa saya egois betul kalau saya tidak memikirkan bangsa saya. Saya sangat prihatin lagi-lagi dengan korupsi yang marak kemana-mana. Seperti pengakuan Pak Mahfud, seperti yang mulia tahu indeks persepsi korupsi Indonesia itu menurun. Yang menunjukkan bahwa korupsi itu makin memprihatinkan di Indonesia. Saya simpati ada sekumpulan anak muda, walaupun ada yang salah ngomong, ada yang nabrak sana, nabrak sini, namanya juga anak-anak ya. Dan saya pikir saya harus mendampingin mereka. Anda caleg PSI kan? Ya, karena ini amanah partai. Caleg kan biasanya jual beli suara. Enggak ada. Yakin, Itu yang membuat saya akhirnya confirm, yakin masuk PSI. 3 bulan saya dirayu, berkali-kali saya bertemu dengan foundernya. Dan yang sangat saya respect, sangat humble. Orang yang sangat idealis, pengusaha yang sangat idealis. Dipastikan di PSI yang mulia, kalau yang mulia mau tahu, tidak ada mahar. Mau nyalek, mau pilkada, ya tidak ada mahar sama sekali. Nomor 2, tidak ada potongan untuk gaji anggota DPRD PSI. Nomor 3, kepengurusan PSI hanya 1 periode. Tidak ada lagi 2 periode. Karena orang kalau terlalu lama tend to corrupt. Anda bukan orang baru, saudara. Anda tahu 3 kali pilkada selalu kalah. Ya. Itu karena tidak pakai duit, jangan-jangan. Dan sekarang Anda punya mimpi mau jadi caleg, kemudian tidak main duit. Itu kan mimpi saya rasa. 3 kali pilkada saya kalah memang. Karena saya tidak mau main Jadi duit. Anda kali ini Dan saya akan meneruskan. Meneruskan kekalahan. Bukan, meneruskan untuk tidak akan pernah bayar orang. Tidak akan pernah kita dengan politik untuk memenangkan. Saya bukan orang yang itu, tetap saya konsisten. Saya bukan orang yang menghalalkan segala macam cara untuk menang. Kalah nggak apa-apa? Kalaupun harus, tapi saya berjuang. Bukan berarti saya kalah. Enggak, saya punya perhitungan sendiri. Ya, kalau saja masyarakat, terutama anak muda, ya punya hope, punya mimpi untuk membuat Indonesia lebih baik. Karena rakyat Indonesia itu sangat banyak menderita. Kenapa? Infrastruktur dikorup, Quran dikorup, ya. Kemudian perizinan panjang yang itu menghambat para UKM. Saya banyak bekerja di bidang UKM yang mulia, dan juga semua kesehatan semua dikorup. Jadi sebenarnya dan kemana-mana, ada di legislatif, ada di yudikatif, ada di eksekutif. Ya, jadi menurut saya saya harus beranikan diri. Justru karena usia saya 60. Yang mulia, saya tidak tahu kapan saya dipanggil. Oleh karena itu, mumpung saya punya waktu, saya bismillah. Karena hidup saya banyak sekali berutang kepada negara ini. Apa jangan-jangan sebenarnya saudara masuk PSI itu konfirmasi bahwa PSI memang kosong, nggak ada figur yang dibangun dari internal, akhirnya harus cari Pak Helmi? Anda salah ya. Saya melihat bahwa anak-anak di PSI itu adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi, para pengusaha, dan anak-anak bukan itu aja, punya idealisme, ya punya keinginan mimpi kebesar. Saya pikir yang sudahlah bangsa ini, tapi anak muda tidak boleh salah. Ya, saya menginvestasikan waktu saya untuk berada di tengah mereka, menjadi mentor, ya menjadi penasehat mereka untuk ayo saya semakin ini. Saya justru mengajak yang mulia, teman-teman yang lain yang sudah selesai dengan hidupnya, ayo kita bantu anak muda. Hidup kita ini adalah harus punya hope, dan saya melihat harapan itu ada di PSI. Di baliho tegak lurus bersama Jokowi. Ya. Kenapa nggak tegak lurus bersama Giring Ganesa? Karena perintah kita itu, perintah partai adalah tegak lurus kepada Jokowi. Kita menghormati Pak Jokowi sebagai salah satu pemimpin Indonesia yang berani, yang banyak sekali melakukan perubahan, walaupun catatan juga banyak di sekitar beliau, tapi kami nyaman ya dengan perjuangan Pak Jokowi. Perjuangan Pak Jokowi seperti masalah mobil listrik, energi terbarukan, ya hilirisasi mineral. Di mana kita tahu Pak Jokowi berani melawan WTO, berani melawan mafia yang mengatur ya banyak sekali. Jadi menurut saya kami memang komit untuk tegak lurus bersama Pak Jokowi. Dan jangan lupa yang mulia, Pak yang mulia mungkin tahu Pak Jokowi masih disukai oleh lebih dari 80% masyarakat Indonesia. Tapi janjian karena nggak pede itu, saudara. Makanya yang dipasang Jokowi bukan Giring Ganesa misalnya. Bukan. Jadi memang kami, ini kan bukan kontestasi untuk menjadi apa. Giring itu juga caleg juga, ya kan? Ya. Ya, jadi justru aneh. Kalau Helmi Yahya
tegak lurus kepada Giring. Saya di PSI, kedudukan saya adalah di atas Giring Ganesha. Oh, bukan anak buahnya Giring, Pak? Saya adalah anggota Dewan Penasehat yang menasihati seluruhnya termasuk saudara Giring, ya, dan juga saya adalah ketua Dewan Relawan dan ketua tim konten. Dan calon ketua umum PSI? Tidak akan pernah. Ya, saya pastikan tidak akan pernah. Ya, karena sekali lagi saya hadir di PSI hanyalah sebagai seorang penasehat. Saudara, sekarang saya mau bahas yang lain. Salah satu yang meresahkan adalah, saya tidak tahu ini benar atau stigma ya, tapi silahkan dicek lah. Kabarnya kan PSI anti-Islam tuh. Itu juga tidak benar. Oh ya. Saya waktu pertama kali saya pidato, waktu saya diterima oleh teman-teman PSI, saya sampaikan PSI itu terjadi branding yang salah. Branding kita kuat sekali sebenarnya, ya, anti korupsi. Satu-satunya partai yang sekarang tegak lurus kepada anti korupsi adalah PSI. Karena belum menjabat. Siapa bilang? 70 lebih kader PSI sudah menjadi anggota DPRD. Itu jabatan yang mulia. APBD-nya kecil. Siapa bilang? DKI. Ya, DKI Kamilah aja yang membongkar, ya, ada lem Aibon dianggarkan 82 miliar. Ya, jadi menurut saya nggak bisa begitu. Kalau korupsi mau besar kecil tetap saja. Itu adalah masalah niat. Jadi kami tegak lurus kepada gerakan anti korupsi, anti intoleransi, bukan anti agama. Ya, foundernya Islam dan sekarang ada saya, ya, ada beberapa kiai, ada beberapa Gus, ya, masuk, suaminya Yeni Wahid, ada Gus Munawar Fuad dan beberapa kiai bergabung bersama PSI. Tidak benar. Ya, PSI hanya statement satu orang itu kalau kami adalah anti-Islam. Ini tidak benar apa reposisi posisi? Tidak benar. Tidak ada di program kami. Nggak pernah ada. Ya, jadi kita itu adalah anti-intoleransi. Itu jelas. Jadi kalau ada orang yang mempermasalahkan agama, sukuisme, membangun rumah ibadah, dipersulit, itu akan berhadapan dengan kader-kader PSI. Anda ini Pak Helmi orang komunikasi tapi masuk ke partai yang komunikasinya dianggap buruk, Pak Helmi. Ya, supaya saya terpakai. Nyinyir Pak Helmi kabarnya, Ya, kan? supaya saya terpakai. Ya, disitulah makanya saya persoalan PSI, kenapa brandingnya disalahartikan? Karena ada komunikasi yang salah, yang tidak semestinya begitu. Oleh karena itu saya sebagai guru komunikasi, ya, saya merasa bahwa saya bisa berbuat banyak di anak-anak muda ini. Dan mereka mendengarkan saya. Kalau soal korupsi, apakah PSI akan juga menjamin misalnya keuangannya transparan? Ya, bukan saja transparan. Kami sudah memprogramkan bahwa setiap bulan anggota kami yang masuk jadi anggota legislatif harus membuat day by day apa yang dia lakukan. Supaya kami bisa pantau. Dan kami pastikan kalau ada, ya, kader kami nanti misalnya yang terlibat pada masalah korupsi, tidak ada ampun. Ini mohon maaf saudara ya, kan Anda juga orang branding ya. Ya. Kan PSI dari sejak lahir mengklaim partai anak muda, begitu ya. Tapi sekarang yang masuk orang-orang tua. Ya, kami sebagai juru bicara, sebagai penasehat. Apa karena tidak nggak akan percaya pernah. diri? Saya pastikan tidak akan pernah nanti yang mulia, mohon maaf saya potong. Ya, pengurusnya, ketum dan sekjen itu adalah orang tua. Tetap seperti itu. Kecuali kepepet? Enggak. Insya Allah kami tidak kepepet. Soal yang hadir juga ada Irma Huta Barat. Adalah orang-orang yang sudah kenyang. Ya, insya Allah ya tidak akan pernah terjadi. Dan itu kita jaga. Kita jaga. Kita kan ada Dewan Pembina yang udah komit bahwa pemimpin PSI ya adalah orang-orang ya yang seperti DNA awal. Ini adalah partai anak muda. Satu-satunya partai peserta pemilu 2024 yang anak muda. Itu adalah PSI yang mulia. Saudara, saya balik pertanyaan awal. Kenapa PSI, kenapa tidak partai lain? Banyak orang heran. Saya lihat IG Anda juga, saya juga heran begitu ya. Apalagi mungkin teman-teman sekampung Anda tuh. Kebanyakan nyinyir, kebanyakan bilang, wah ini nggak masuk akal. Apakah gara-gara usaha Anda redup? Gimana saudara? Usaha saya lagi, alhamdulillah yang mulia, lagi bagus-bagusnya. Saya di perusahaan pun saya membimbing ke anak muda. Saya tidak punya partner yang lebih tua dari saya yang mulia. Ya, perusahaan-perusahaan saya, ada beberapa itu saya membimbing anak muda. Yang CEO-nya umur 30, yang ada 20-an, ya. Jadi, yang mereka perlu mentor. Saya ini mentor. Karena saya disebut dengan business coach, saya communication coach. Jadi, dan saya nyaman di situ. Karena suara saya
didengar. Ya, jadi bisnis saya baik-baik saja, alhamdulillah yang mulia. Oh, atau Anda ini masuk gara-gara partai lain nggak ada yang nawarin? Cukup banyak yang mulia. Dari dulu ya, dan saya dari dulu, dan orang tahu, semua teman-teman di partai-partai besar tahu bahwa saya udah pernah berkali-kali mengatakan saya tidak akan pernah masuk politik. Apalagi kakak saya dari politik. Kita bilang udahlah, biar ada satu di dalam, satu di luar. Kalau ada apa-apa, masih ada yang satu selamat gitu. Kita sampai mengatakan bercandanya begitu. Anda ini 2 kali nggak nurut ya sama kakak Anda. Satu TVRI, satu masuk politik, Anda masuk lagi. Saya sekarang justru dianjurkan oleh kakak saya. Oh ya, termasuk memilih PSI juga beliau oke gitu. Nggak mungkin juga saya masuk Golkar, ada 2 orang di sana ya kan. Satu Yahya aja udah sesak lah, jadi Yahya yang lain harus di luar. Dan saya yang mulia, mungkin yang mulia lupa bahwa saya adalah seorang petarung. Hidup saya susah banget dulu. Ya, saya dihina karena bapak saya miskin, itu yang membuat saya bertarung harus memenangkan persaingan. Saya selalu memulai dari posisi underdog. Begitu juga pada saat kok saya mau gitu, yang lagi sibuk-sibuknya menjadi dirut dari sebuah TV yang ranking paling bawah. Ya, karena di situ saya nyaman. I'm a fighter. Saya adalah seorang petarung. Saya senang untuk memperbaiki sesuatu dan saya membuktikan. Di TV itu saya dalam 2 tahun saya bisa mengangkat ke posisi yang jauh lebih tinggi. Saya melihat ini pertarungannya sama. Ya, orang boleh ngatain partai 0, nggak bakal menang, saya ketawa aja. Bismillah. Ya, bismillah. Sekarang banyak sekali tokoh yang simpati dengan kita gitu. Dan itulah tugas saya sebagai komunikator, sebagai juru bicara. Hey, jangan lihat yang lain-lain. Ya, itu semua itu salah branding. Anti-Islam, anti apalagi, pendukung apa. Tidak. PSI itu DNA-nya adalah anti korupsi, anti intoleransi, dan anti kemiskinan. Selalu mendukung Ganjar dan selalu mencibir Anies Baswedan. Gini, kami adalah partai pertama yang mendukung Ganjar dan belum kami cabut sampai sekarang. Ya, tentang Anies Baswedan, ya dikritik oleh saudara Ketum Giring adalah pada saat beliau menjabat. Yang memang perlu dong diberikan masukan. Karena saat itu ada anggaran yang beberapa, dan itu menurut saya sih suatu hal yang wajar. Dan sekarang tidak lagi. Saya jamin tidak lagi. Kecuali kalau Anies atau siapapun melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan DNA kami. Apakah Anda dan partai Anda berani menjamin kritik itu terhadap program dan bukan terhadap hal-hal yang sifatnya primordial? Itu yang saya sampaikan. Itu yang saya sampaikan ke teman-teman. Margaret Thatcher mengatakan yang mulia, kalau kita mengkritik orang artinya kita tidak ada program. Saya ingatkan kepada teman-teman, junior saya, adik-adik saya, program kita banyak banget. Kita harus membuka lapangan kerja. Kita harus mendukung UKM. Karena UKM itu 70 juta orang terlibat di situ. Dan saya adalah orang yang berada di bidang itu. Kita harus memperbaiki pendidikan. Kita harus memperbaiki kesehatan. Kita harus mendukung undang-undang perampasan aset. Kita harus tegak lurus kepada anti korupsi. Banyak banget kita. Saya bilang, mari kita sosialisasikan. Dan sekarang kita udah berubah lah. Apakah Anda akan mencegah atau memastikan narasi kadrun, kemudian kampret, cebong itu bukan narasi dari partai Anda? Tidak sama sekali. Kami adalah anti politik identitas. Itu yang kami perjuangkan betul. Ya, jadi semoga tidak. Saya pastikan bukan dari partai kami. Minimal bukan dari keputusan atau komunikasi-komunikasi resmi kami. Justru kami against itu. Justru kami menentang itu. Bahwa kami tidak setuju. Cebong, kampret, atau apapun yang itu kan pengelompokan. Saya selalu mengatakan yang mulia, mari, ya termasuk masuknya saya ke PSI, Anda tidak perlu mempertanyakan saya. Kalau ada yang mengatakan, Helmi Yahya, Anda dulu cerdas banget, sekarang Anda goblok sekali. Iya kan? Saya unfollow Anda. Saya bilang, justru kalau Anda menganggap saya cerdas, kenapa saya memilih PSI? Anda mikir dong. Tapi saya tidak akan pernah menyalahkan pilihan Anda. Ada 18 gadis, saya milih yang paling jelek, yang ranking paling bawah, Anda harus menghargai. Dan saya punya pertimbangan. Ya, justru karena Anda pikir saya cerdas, Anda bilang saya cerdas, saya sepenuhnya sadar, ya, memilih PSI. Dan saya nyaman di sini. Apakah akan ada evaluasi? Kan Anda orang manajemen. Ya. Jangan-jangan pilihan kali ini salah. Terus?
Apakah Anda akan melakukan shifting paradigma misalnya pada waktu tertentu, atau ada timeline misalnya, wah ini kalau 2 tahun, 3 tahun PSI nggak berubah? Saya akan tetap bersama PSI. Ya, kecuali partai ini sudah bergerak. Saya masuk dalam kondisi seperti ini. Saya diperintahkan untuk memperbaiki komunikasi, saya diperintahkan untuk membantu adik-adik, ya, anak-anak muda yang penuh idealisme tersebut, dan saya diperintahkan untuk ikut program partai kami untuk menegakkan gerakan anti korupsi, anti intoleransi, anti kemiskinan. Kita tegak lurus dengan itu. Selama itu tidak berubah, saya akan bertahan. Ucapan ini akan kita simpan. Silakan, Yang Mulia. Saudara, mohon maaf ini. Ya. PSI itu juga disindir netizen layaknya PDIP U22 gitu. U23. U23. Artinya nggak kompeten, Pak. Mengekor saja kebijakan. Oh enggak, saya nggak mengartikan kalau U23 itu tidak kompeten. Justru itu adalah the golden age untuk pemain. Ya kami lebih muda lah. Kami mengusung anak muda. Siapa yang mengusung Kaisang untuk menjadi wali kotanya Depok? PSI. Yang Mulia mungkin tidak terpikir. Kami dianggap kok nggak ngusung kadernya sendiri. Ini partai baru Yang Mulia. Kami belum punya kader. Kader kami pasti cabutan. Ada yang pernah di mana, ada yang rookie yang baru masuk. Apa yang kita harapkan dari kaderisasi? Dan partai lain pun pada saat baru juga melakukan hal yang sama. Ada partai yang lebih tua dari kami, sampai sekarang tidak punya kader juga gitu. Dengan sadar kalau mau pilkada, dia menyuruh kandidat terbaik di wilayah tersebut untuk survei, kalau nomor 1, nomor 2 langsung di-endorse. Atau mungkin gara-gara banyak orang terbaik di PSI cabut, Pak. Oh ya, kalau saya pikir orang mau cabut, kita juga nggak menghalangin. Tapi biasalah, partai mana yang ada yang bertahan? Politisi berpindah-pindah itu Yang Mulia menurut saya wajar. Tapi kan Anda lihat, PSI sekarang ada yang cabut berapa orang, tapi yang datang juga ada. Ada saya, ada Irma Huta Barat, ada Gus Faris, ada Munawar Fuad. Tapi nama-nama besar itu yang cabut dari PSI. Iya, yang sama aja. Jadi menurut saya nggak ada masalah. Ya, inilah anak muda. Ya, itulah anak muda. Saya mengandaikan anak muda. Kadang-kadang ada perbedaan pendapat. Kita harus hargai. Hargailah perbedaan pendapat. Yang Mulia, sekali lagi saya ingin menyampaikan, mari kita setuju untuk tidak setuju. Ya, kita boleh. Saya dengan Tantowi aja berbeda. Tapi bukan berarti saya kehilangan respect atau menyalahkan. Lo kenapa ikut partai besar? Ya. Dan dia juga tidak menyalahkan. Kenapa kau ikut partai kecil? Tidak. Ini pilihan hati. Jadi menurut saya, mari kita ke depan. Jangan kita terpecah-pecah. Ya, mari kita setuju untuk tidak setuju. Jangan sebaliknya. Tidak setuju untuk setuju. Ya, jangan mencari-cari. Jadi saya Yang Mulia mohon maaf betul. Mohon disampaikan kepada halayak agar tolong hargai keputusan orang lain. Saya pernah diwawancarain di satu podcast, saya bilang hargailah, jangan mengadili pilihan hati orang lain. Kenapa saya masuk partai kecil? Saya ingat betul, ya, karena seperti dulu saya di TV itu, ya, dari itu saya punya semangat. Ya, daripada partai besar di situ, saya tidak bisa apa-apa lagi. Yang Mulia, paling untuk dimenangkan di pileg aja. Saya Yang Mulia lebih baik saya jadi tanduk kambing daripada ekor singa. Saudara, sebelum kita akhiri pemberian keterangan, ada yang ingin disampaikan? Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia, saya sebenarnya adalah orang yang alhamdulillah sudah berada di zona nyaman. Usia saya sudah 60 ya, sehat. Anak saya sudah 3 dari 4 sudah berhasil. Saya punya cucu 4. Alhamdulillah, konten saya banyak ditonton orang. Saya punya beberapa perusahaan, ya, di mana saya jadi pemilik, komisaris, CEO, bekerja bersama anak muda. Saya banyak traveling, saya banyak nulis buku, ya, saya banyak bikin seminar, tampil sebagai public speaker. Sebenarnya saya sudah cukup. Sampai pada satu hari, saya pikir bahwa hidup saya terlalu egois kalau saya tidak memikirkan negeri ini, tidak memikirkan orang lain. Ya, 6 bulan saya dirayu untuk bergabung di dalam partai politik. Saya bilang, I'm enough. Saya tahu parahnya di dunia politik. Karena saya pernah mengalami, saya pernah pilkada, saya pernah memimpin sebuah lembaga negara yang Anda semua tahu.
Tapi dalam sebuah renungan, ya, suatu malam setelah saya sholat, saya bilang saya egois sekali. Karena saya pikir saya punya sesuatu sekecil apapun untuk melakukan sebuah perbaikan. Hidup saya ini berhutang kepada negara banyak banget. Ya, bapak saya dulu pedagang kaki lima, nggak punya biaya yang besar untuk menyekolahkan kami. Hidup saya tidak punya privilege. Alhamdulillah saya SD negeri, SMP negeri, ya, SMA saya negeri juga. SPP-nya kecil dan saya dapat 2 beasiswa sehingga saya berlebih. Saya kuliah di STAN, ya, dapat gaji bulanan, sekolahnya gratis, S2-nya juga saya dibayarin untuk kuliah di Amerika. Ya, saya pikir banyak sekali utang saya. Saatnya sekarang yang mulia saya waktunya untuk mengembalikan, time to give it back. Dan saya di sisa usia saya ini, saya prihatin. Karena negeri kita mestinya harusnya lebih maju dari ini. Kita punya mineral, kita punya bauksit, kita punya tembaga, kita punya minyak, kita punya gas. Ya, kita punya tebu, kita punya padi, kita punya batu bara. Masya Allah. Nggak ada negara yang selengkap kita. Tetapi kenapa kesejahteraan kita jauh di bawah negara-negara lain? Vietnam saja sudah di atas kita. Ya, yang saya lihat bahwa karena untuk investasi masuk, kita harus mengurangi korupsi yang ada di mana-mana. Ya. Untuk itulah saya sebagai alumni STAN, sekolah yang didirikan untuk melahirkan pengelola keuangan negara, ya, dan juga menjaganya. Alumni kami ada di KPK, BPK, Inspektorat Jenderal, ya, selain di pajak dan bea cukai. Saya sebagai mantan ketua alumni, ya, Ikatan Alumni STAN, ya, ingin berkontribusi. Ya sudahlah, saya izin dari keluarga saya dan saya berjuang bersama anak-anak muda yang saya kagumi, ya, untuk melakukan perubahan. Yuk kita kurangin korupsi. Kita kurangin korupsi, rakyat akan sejahtera. Pendidikannya, kesehatannya, infrastrukturnya, perekonomiannya, perizinannya, ketertibannya, keamanannya. Mari kita jaga. Jadi itu saja yang mulia yang bisa saya lakukan, dan inilah kontribusi balik yang saya berikan kepada negara yang banyak sekali jasanya kepada saya. Semoga banyak yang bergabung. Saudara Helmi, terima kasih sudah memberikan keterangan. Terima kasih yang mulia. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.